Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Lex Digi. Namun pada video ini kita tidak akan membahas dulu tentang dangerous goods atau bahan berbahaya dan beracun, namun kita akan membahas dan mengulang kembali apa itu CSMS. Baik, CSMS adalah seperti yang kita tahu adalah Contractor Safety Management System. Seperti kita tahu bahwasanya banyak industri mulai dari hulu sampai hilir melakukan semua aktivitas operationnya atau maintenance ataupun penambahan fasilitas baru atau sebut kita project atau proyek ya. Lalu seperti apa diantaranya itu pembangunan plant baru, ekspansi plant baru, kemudian penambahan fasilitas atau modifikasi atau revamping, lalu kemudian maintenance fasilitas juga terkait misalnya adanya gangguan operation sehingga memerlukan maintenance, ataupun setelah pasca terjadinya insiden yang memerlukan penambahan atau perubahan fasilitas yang ada. Nah, dengan adanya aktivitas yang terus berlangsung dan kemudian tentu saja aktivitas tersebut menimbulkan risiko baru atau risiko baru. Lalu bagaimana sebuah perusahaan melakukan aktivitas tersebut? Yang pertama, perusahaan tersebut bisa melakukan aktivitasnya dengan menggunakan kekuatan organisasinya atau dengan manpowernya atau dengan kekuatan alat-alatnya atau dengan waktu yang ada. Namun sebagian besar perusahaan sampai saat ini sebagian besar menyerahkan aktivitas proyeknya kepada kontraktor ya. Sehingga apa yang terjadi, kontraktor yang ada dipilih dan kemudian menerima proyek, artinya perusahaan pemberi kontrak tersebut mentransfer atau memberikan risiko kepada kontraktor dan kontraktornya lah yang memang menerima risiko. Nah, kemudian klien atau kita sebut pemberi kontrak memberikan atau mentransfer risiko ya, karena memang akan melakukan aktivitas pekerjaan yang cukup berbahaya mulai dari risiko rendah sampai risiko ekstrim. Lalu bagaimana bisnis partner dengan segala prosesnya masuk terdaftar di dalam sebuah sistem perusahaan clients atau pemberi kontrak, lalu menerima award kontrak dan kemudian kontrak tersebut lalu melakukan aktivitas proyeknya. Namun dalam hal ini risiko yang diberikan oleh klien atau pemberi kontrak itu harus dimanage dengan baik. Dimanage dengan baik artinya risiko tersebut harus sampai diterima dan dikelola dengan sebaik-baiknya sampai turun kepada risiko yang dapat diterima atau biasa kita sebut pada level alert, as low as reasonably practicable. Sehingga apa yang terjadi dengan pengelolaan risiko yang ada yang diberikan dari pemberi kontrak atau klien, sehingga pekerjaan atau proyek yang ada itu dilakukan dengan selesai sesuai target dan tidak ada insiden, maka apa yang terjadi, kontraktor atau business partner mendapatkan upside risk dari atau manfaat dari risiko yang dikelola tersebut berupa margin. Sehingga begitulah bagaimana cara kerja Contractor Safety Management System yang disyaratkan oleh pemberi kerja atau clients dengan prinsip yang memang biasa kita kenal sebagai prinsip dari Plan, Do, Check, Action, di mana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dikelola mulai dari perencanaan, desain, implementasi atau do, kemudian bagaimana implementasi tersebut dicek atau dikelola atau di manage dan kemudian di audit seperti proses-proses audit internal kah atau memang eksternal audit, lalu kemudian dari situlah muncul perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu pemberi kerja atau klien itu akan senang hati memberikan proyek kembali karena memang kontraktor atau bisnis partner dapat mengelola risiko sebaik-baiknya dan mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak dari kontrak tersebut. Demikian, terima kasih sekilas mengenai CSMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.